kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang aplikasi yang kami buat, yaitu Mari Belajar Budaya Nusantara. Nah, saat ini saya akan memperkenalkan anggota kelompok 7, yaitu ada Serening Sianggara, ada saya Desmond Orik Squarmala, ada Willy, dan ada Yoga Jiwapatra. Langsung saja kita ke project overview dan tujuan dari aplikasi. Aplikasi ini dibuat berbasis GUI, yang dimana aplikasi ini berfokus untuk kalangan SD yang dibagi menjadi 2 kategori, yaitu kelas 1 sampai 3 dan kelas 4 sampai 6. Aplikasi ini dibuat untuk membahas provinsi-provinsi yang ada di Indonesia, lalu membahas kebudayaan yang ada di provinsi tersebut, yaitu ada tarian, rumah adat, alat musik, senjata, pakaian adat, dan makanan. Kami juga menggunakan konsep gamifikasi, di mana ada klasifikasi materi berdasarkan kelas yang kami bagi. Lalu ada quiz, ada history quiz, dan ada reward quiz yang berupa sertifikat. Tujuan dari aplikasi ini dibuat yaitu untuk membuat aplikasi game belajar budaya Nusantara yang nantinya akan digunakan oleh anak SD dan masyarakat lainnya juga bisa menggunakan. Aplikasi ini ditujukan untuk memberikan pengalaman lebih kepada user terkait pembelajaran yang berbasis game, sehingga user diharapkan mendapatkan ketertarikan dan kepuasan dari aplikasi ini untuk mendapatkan ilmu mengenai budaya Indonesia. Ini merupakan bus diagram dari aplikasi kami yang terdiri dari 37 tabel. Ada tabel yang terdapat field, dan method. Namun ada juga tabel yang hanya terdapat method. Terdapat tampilan utama, ada registrasi, login, terus ada menu untuk kelas 1 sampai 3 dan kelas 4 sampai 6, beserta materi pembelajaran, kuis, melihat skor, sertifikat, dan juga history. Nah, berikut ini merupakan flowchart. Ini merupakan flowchart tampilan utama, di mana ini memasukkan login, register, ataupun end untuk menghentikan program. Yang kedua adalah flowchart untuk menu register, di mana memasukkan username dan juga kelas. Yang ketiga adalah flowchart untuk menu login, di mana akan membaca username dan juga membaca kelas, dan dari kelas tersebut akan menuju menu sesuai dengan kelas. Yang keempat adalah menu utama dari kelas 1 sampai 3, yang terdapat menuju belajar, kuis, ataupun kembali ke menu login. Terus yang kelima adalah menu kategori yang ingin dipelajari dari kelas 1 sampai 3. Yang keenam adalah flowchart dari menu kuis yang terdapat pertanyaan dengan soal pilihan ganda. Setelah itu akan di-write sertifikat dan juga diberi pertanyaan apakah ingin mengakses history atau tidak. Yang ketujuh adalah menu utama untuk kelas 4 sampai 6, yang 8 juga pembelajaran untuk kelas 4 sampai 6, dan 9 adalah menu kuis untuk kelas 4 sampai 6 dengan kuis essay. Oke, selanjutnya ada screenshot aplikasi dan database. Nah, kita bisa lihat di sini, ini tampilan utama yang di sini ada menu login sama menu register. Nah, sebelum kalian login, kalian mesti register dulu. Ini kalian mengisi nama sama kelas. Nama kalian akan masuk ke dalam database. Lalu kalian bisa masuk ke menu login. Nah, selanjutnya kalian akan dihadapin sama menu mulai belajar dan kuis. Nah, sebelum kalian memulai kuis itu, kalian mesti mulai belajar dulu. Nah, kalau kalian setelah menyelesaikan kuis, kalian bakal dapat sebuah total score. Total score setelah kalian menyelesaikan kuis bisa masuk ke dalam database di sini. Lalu kalian juga setelah ada total score tadi, kalian bisa akses sertifikat di sini. Lalu setelah kalian akses sertifikat, kalian bisa lihat history board. Bagian untuk yang kelas 4 gimana sampai 6, dimana sebenarnya sama dengan yang tadi. Perbedaannya saja itu nanti di bagian materi dan bagian hasilnya aja beda. Nah, kalau kita ada di KIDAS itu kan seperti biasa tadi, kita harus register terlebih dahulu untuk nggak bisa memasukkan username kita untuk nanti username tersebut pakai untuk login. Nah, setelah login, kita bisa sendiri di database itu hasil kuisnya masih belum ada kan, masih kosong. Jadi lalu untuk selanjutnya sama seperti tadi, menyelesaikan dulu mulai belajar, nanti masuk ke kuisnya. Nah, kuisnya itu merupakan seperti jawaban essay gitu. Nah, jawaban essay ini kami memberikan input itu hurufnya harus kecil semua. Kuis itu wajib diisi, itu nggak bisa dikosongin. Jadi misalnya kalian kosongkan dan next, itu tidak perlu error. Jika sudah selesai, maka nanti tinggal diisi skor. Tadi kan nomor total skor 100, nanti kan akan mesti di database yang ada. Nah, jika sudah, nanti tadi tinggal akses sertifikat, nanti dapat sertifikatnya. Nah, untuk history yang kelas 4 gimana nih, nanti itu di bagian tengah-tengahnya kami akan memberikan jawaban kami, jawaban ada yang setelah input, nanti nongol di situ. Jadi kesimpulan dari proyek ini, program Mari Belajar Budaya Indonesia ini bukan program belajar budaya untuk kelas 1 sampai ke SD dan kelas 4 sampai 6 SD, yang mana terbagi menjadi 2 kategori. Nah, program ini berbasis Java yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan akan game dengan educational purpose.
Yang menarik bagi kalangan soal setelah melakukan implementasi yang ada, kami berhasil menerapkan beberapa aspek terkait modul spesifikasi hingga interface aplikasi modul budaya Indonesia. Penerapan setiap aspek memiliki kompleksitas yang tinggi. Hal ini lebih ditujukan pada penerapannya di program. Nah, untuk caranya, penulis harap peneliti selanjutnya dapat melakukan evaluasi, improvisasi, serta identifikasi permasalahan atau kelemahan yang ada pada sistem ini, termasuk bug hingga error yang terjadi, agar nantinya sistem dapat diimplementasikan ke tahap selanjutnya dan dapat diterapkan dengan lebih baik lagi. Jadi, ada 5 program yang akan saya sampaikan pada teman saya. Oke, nah sekarang kita akan mencoba untuk demo aplikasi Marble Budaya Nusantara ini. Sebelum kita mulai demo, saya akan memperlihatkan dulu database-nya. Masih kosong untuk username, kelas, dan kuisnya. Masih kosong ya, oke. Kita coba menjalankan aplikasinya. Kita pertama-tama register dulu. Kita register, lalu akan keluar frame register. Kita masukkan username, misalnya ada Desmond. Untuk kelasnya, kita pertama pilih kelas 1, 2, 3 dulu. Kita akan masuk. Maka akan keluar message registrasi berhasil. Oke, setelah registrasi berhasil, saya akan memperlihatkan database yang sudah ada username-nya. Oke, nama username Desmond sudah muncul dengan kelasnya kelas 1, 2, 3 dan kuisnya masih nol atau belum ada value-nya. Oke, kita coba login. Nah, di frame login akan ada disuruh untuk mengisi username. Kita coba mengisi username yang salah, misalnya Sharon. Kita coba masuk, akan muncul message username salah karena username belum terdaftar di database. Oke, kita coba buat username Desmond. Oke, kita coba masuk. Nah, akan keluar message login berhasil dan kita memasuki frame selanjutnya untuk kelas 1 sampai 3. Lalu kita mulai belajar. Di mulai belajar tersebut untuk kelas 1 sampai 3 ada 6 kebudayaan yang bisa dipilih. Ada pakaian adat, rumah adat, makanan daerah, alat musik daerah, senjata daerah, dan tarian daerah. Kita akan coba pakaian adat. Lalu di pakaian adat ini ada 6 kebudayaan atau 6 provinsi yang pakaian adatnya ditampilkan. Ada Aceh dengan pakaian adatnya Wale Balang, ada Riau dengan Teluk Balanga, ada DKI Jakarta yang pakaian adatnya baju sadaria, ada Sulawesi Selatan dengan baju pokok, Bangka Belitung dengan baju setting, dan Jawa Barat dengan baju bedahan. Sama juga dengan rumah adat, ada 6 provinsi yang ada rumah adatnya, lalu ada makanan daerah, lalu ada alat musik daerah, lalu ada senjata daerah, dan ada tarian daerah. Setelah belajar, kita kembali ke menu, lalu kita menuju ke kuis. Kita akan mencoba kuis. Oke, untuk menu kuis akan dijelaskan oleh teman saya, Yoga. Silakan, Yoga. Oke teman-teman, kita bakal mulai kuisnya nih. Kuis ini berlaku buat kelas 1 sampai 3 aja teman-teman. Soalnya tadi pas register kita milih kelasnya itu kelas 1 sampai 3. Nah, kuis kelas 1 sampai 3 ini soalnya tipenya pilihan ganda teman-teman. Nah, kita mulai kuis aja. Nah, ini ada pertanyaan pertama kan, yang manakah pakaian adat daerah Bali. Nah, kalian bisa pilih jawaban yang benar buat dapetin skornya. Ya, ini jawabannya yang paling kanan, yang kiri. Nah, yang kedua ini yang manakah rumah adat Aceh. Yang tengah, yang B lagi. Yang manakah alat musik gambus, yang B lagi. Yang manakah satelit, ini yang B. Nah, yang terakhir ini manakah daerah Bali Raja. Ini yang kita kiri, paling kiri aja. Nah, setelah kita nyelesain kuis ini, kita bakal dapat total skor teman-teman. Nah, kenapa 80? Karena tadi kita salah jawab satu soal. Dan karena juga satu soal itu nilainya 20 poin. Nah, setelah kita selesai kuis, kita dapat total skor, kita bisa akses sertifikat. Nah, di sertifikat ini bakal ada nama kita, nama username, sama kategori kelasnya. Nah, setelah ini kita bisa lihat di storyboard dari game. Nah, di sini ada nama, ada skor yang kita dapat, sama kategori kelas yang tadi kita pilih sebelumnya di register. Oke, kita kembali ke menu. Oh iya, untuk ngecek nilainya, kita bisa lihat ke database. Kita refresh dulu. Nah, nilainya udah masuk nih teman-teman. 80 tadi. Oke, selanjutnya kita bakal mulai belajar di menu kategori kelas 456 yang bakal dijelasin sama Willy. Oke, untuk yang kelas 456 ini, coba kita register dulu. Nah, sebelum register ini, coba kita cek database terlebih dahulu. Nah, di sini kalau kita lihat kan masih database kembali kan, masih yang kelas 1, 2, 3 saja dan masih username Desmond. Sekarang coba kita masukin register username Yoga dengan kelas 456. Lalu kita masuk. Nah, registrasi berhasil. Oke. Boleh lagi dilihat di sini database bahwa sudah update untuk nama Yoga dan kelas 456. Oke. Selanjutnya kita lakukan login. Boleh langsung username Yoga. Oke, masuk. Nah, di sini bagi dokumen seperti biasa ada mulai belajar dan kuis. Untuk mulai belajar boleh masuk. Nah, bedanya kelas 456 dengan kelas 3 lagi. Di sini tuh dibagi dalam seluruh provinsi dan itu satu provinsi itu akan dibagi menjadi 6 kategori.
misalnya Aceh. Nah, di dalam Aceh ini ada pakaian adat, makanan daerah, musik daerah, seni daerah, dan tarian daerah. Boleh pakaian adatnya. Nah, perbedaannya tadi itu kalau yang 1 sampai 3 itu hanya berfokus pada gambar dan tidak ada penjelasannya. Sebenarnya kalau 4 sampai 6 ini kami bagi-bagi lagi dan sangat penjelasannya. Jadi kayak adat Aceh ini yang boleh banget. Boleh mundur. Nah, boleh lihat sama adatnya juga. Oke, mundur lagi. Makanan daerah. Ya, musik daerah, seni daerah. Oke. Karena sebelumnya sudah kan sama semua isinya, cuma bedanya itu nanti dibagi berbagi kategori dan hal yang dijelaskan masing-masing. Lalu boleh mundur. Lagi. Nah, nanti itu boleh langsung mau kalau misalnya sudah belajar dan mengerti dengan materi yang ada, boleh mulai mengambil kuis. Untuk bagian kuis ini akan teman saya yang menjelaskan kuis. Silakan Sharon. Baik, terima kasih Lili. Nah, ini adalah tampilan untuk memulai kuis untuk kelas 4 sampai 6 SD. Kita mulai kuis. Nah, kita baca pertanyaannya. Nah, sebelumnya akan muncul message bahwa pastikan kita mengisi jawaban dengan huruf kecil. Oke? Nah, coba kita kosongkan saja, kita next dulu deh. Nah, bakal ada pesan error bahwa pastikan jawaban tidak kosong. Oke, kita isi jawabannya Ulay Balang. Nah, lalu kita next. Yang ini Rusif. Next. Yang ini coba kita isi Sally. Next. Yang ini kita isi Sundu. Next. Yang ini kita bisa isi Kecap. Nah, setelah itu kita pilih isi scores. Nah, terlihat di sini bahwa skor kita 80. Kita bisa lihat di database apakah sudah terisi, sudah diisinya atau belum. Refresh. Nah, terlihat di situ bahwa yoga sudah memiliki nilai boost 80 ya. Terus kita kembali lagi ke aplikasinya. Kita pilih akses sertifikat. Nah, di sini dapat sertifikat atas nama yoga dengan kategori kelas gimana. Nah, terus ada pilihan apakah mau melihat history. Bila kita pilih yes, maka dia akan ke history board. Bila kita pilih no, dia akan langsung kembali ke menu utama. Kita coba pilih yes. Nah, di sini ada nama yoga, skornya, dan kelasnya. Terus ada jawaban yang telah diinputkan. Nah, ini dilihat bahwa nilainya 80, berarti ada yang salah. Nah, untuk mengetahui jawaban yang benar, maka harus belajar terlebih dahulu, belajar kembali. Kita ke menu lagi, coba kita kuis lagi dengan skor yang berbeda. Apakah terupdate atau tidak di database-nya tadi. Oke, isikan. Setelah belajar, misalnya kita udah tahu tuh, oh, tadi kayaknya salah di nomor 3 deh. Kita isikan. Lalu yang ini kita kasih. GR McLean phone. Terus next. Nah, bisa dilihat di sini bahwa skornya 100. Nah, kita lihat di database-nya sudah berubah atau belum. Kita refresh. Nah, bisa dilihat bahwa nilai kuisnya sudah berubah sesuai dengan nilai terupdate atau terbaru. Nah, itu kita kembali lagi ke aplikasi. Lalu seperti biasa ada sertifikat. Nah, kan tadi kita sudah lihat history. Coba kita pilih tidak mau melihat history. No. Klik OK untuk kembali ke menu utama. Oke, maka akan kembali ke menu utama. Nah, kita kembali lagi ke tampilan utama. Jika sudah selesai, kita pilih out. Maka aplikasi akan selesai dan tertutup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih.